Baik, terima kasih. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan modul aplikasi doorlock di aplikasi FTM. Aplikasi ini berbeda dengan modul aplikasi access control di FTM karena modul ini berfungsi untuk memberikan akses masuk ruang sesuai dengan ruang-ruang mana saja yang diizinkan. Kemudian, terdapat juga fungsi untuk mengatur berapa kali karyawan dapat keluar masuk ruangan tersebut dengan dibatasi waktu karyawan tersebut harus kembali. Aplikasi ini cocok untuk Anda yang menginginkan karyawan disiplin dalam menggunakan waktu jeda bekerjanya. Modul ini adalah modul bagian dari aplikasi FTM, jadi untuk mendaftarkan mesin dan karyawan harus dilakukan di aplikasi FTM. Berikut ini adalah daftar mesin yang terdapat di aplikasi FTM, kemudian daftar karyawan yang terdapat di aplikasi FTM. Untuk menambahkan mesin dan karyawan dapat Anda lihat di video aplikasi FTM. Baik, pada modul ini terdapat dua menu utama dan beberapa submenu di dalamnya, yaitu menu master dan menu pengaturan. Baik, misal kita mempunyai contoh kasus seperti berikut. Yaitu pada sebuah pabrik terdapat dua gedung, yaitu gedung A atau gedung produksi dan gedung B atau gedung finishing. Kemudian terdapat gerbang pabrik. Misal pada perusahaan tersebut mempunyai syarat seperti berikut. Hanya karyawan produksi saja yang dapat masuk ke gedung A, dan hanya karyawan finishing saja yang dapat masuk ke gedung B. Jadi, karyawan gedung A atau gedung produksi tidak dapat masuk ke dalam gedung B, begitu pula sebaliknya. Kemudian, syarat selanjutnya yaitu harus scan di gerbang terlebih dahulu jika karyawan tersebut akan masuk ke dalam gedung A atau gedung B. Pada saat scan di gerbang pabrik, karyawan diberikan jeda waktu selama 5 menit untuk dapat masuk ke gedung A atau gedung B. Hal ini dimaksudkan agar karyawan pada saat masuk ke lingkungan pabrik dapat langsung bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing. Oke, kemudian terdapat syarat lagi yaitu karyawan diberikan kesempatan keluar masuk gedung A atau gedung B sebanyak 3 kali dengan maksimal waktu masing-masing 5 menit. Oke, jadi pada saat karyawan sudah masuk di gedung A, maka karyawan tersebut diizinkan untuk keluar masuk dengan batasan waktu yang kita tentukan, yaitu 3 kali dengan masing-masing waktunya 5 menit. Lebih dari itu, maka karyawan tersebut tidak dapat masuk kembali ke dalam gedung A atau gedung B. Oke, kemudian terdapat syarat lagi yaitu supervisor diberikan hak full access untuk dapat keluar masuk tanpa dibatasi jumlah dan waktu. Jadi, supervisor dapat scan di gedung A dan gedung B tanpa ada batasan jumlah dan waktu. Kemudian tanpa harus scan pada gerbang di pabrik. Baik, seperti contoh kasus tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mendaftarkan mesin yang akan digunakan untuk akses keluar masuk karyawan dan mendaftarkan karyawan di aplikasi FTM, karena data tersebut akan digunakan oleh aplikasi doorlock. Setelah Anda memasukkan data mesin data karyawan, maka akan muncul di sini yaitu data mesin sesuai dengan data mesin yang Anda tambahkan di aplikasi FTM. Langkah selanjutnya, kita buat data pintu terlebih dahulu dengan cara masuk ke menu master. Kemudian pilih submenu pintu. Oke. Menu ini digunakan untuk membuat data pintu di aplikasi doorlock. Pada contoh kasus tersebut terdapat 3 pintu, yaitu pintu pada gerbang, pintu di gedung A, dan pintu di gedung B. Untuk menambahkan data pintu, kita klik tombol tambah, maka akan muncul form tambah pintu. Masukkan nama pintunya. Kita pertama buat pintu gerbang terlebih dahulu, kita isi gerbang. Kemudian jika Anda ingin menambahkan keterangan, isikan di sini. Oke, kemudian klik tombol simpan. Langkah selanjutnya, kita masukkan data pintu untuk pintu A dan pintu B dengan cara yang sama. Klik tombol tambah, kita masukkan namanya.
pintu gedung A. Oke, kemudian kita simpan dan kita tambah lagi untuk gedung B, pintu gedung B, dan kita klik tombol simpan. Maka kita telah membuat data pintu untuk pintu gerbang, pintu gedung A, dan pintu gedung B. Langkah selanjutnya yaitu masukkan data pintu tersebut ke dalam grup pintu. Caranya yaitu masuk ke menu master, kemudian pilih submenu grup, kemudian klik tombol tambah. Maka akan muncul halaman tambah grup pintu baru. Kita masukkan nama grupnya, misal kita isi grup untuk gedung A. Kemudian kita isi maksimal durasinya. Pada contoh kasus tersebut, karyawan diizinkan untuk keluar masuk pada pintu A dan pintu B maksimal yaitu 5 menit. Berarti kita isikan 5. Oke, kemudian kalinya yaitu jumlah karyawan dapat keluar masuk. Pada contoh tersebut diizinkan 3 kali masuk, berarti kita isikan 3. Kemudian terdapat pilihan durasi reset. Durasi reset di sini digunakan untuk memberikan batasan berapa lama pengaturan akses tersebut digunakan. Jika sudah melewati batas ini, maka karyawan akan kembali seperti pengaturan semula. Misal kita isikan 8 jam, berarti pengaturan ini akan kembali setelah karyawan tersebut bekerja selama 8 jam. Oke, selanjutnya kita masukkan data pintu ke dalam kolom di sebelah kanan. Pada contoh ini kita akan masukkan nama grupnya gedung A, berarti kita pilih gerbang dan pintu gedung A. Kemudian kita klik tombol panah ke kanan, kemudian kita klik tombol simpan. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat grup untuk gedung B. Langkahnya sama, kita klik tombol tambah, kemudian kita masukkan nama grupnya, kemudian pengaturan mak durasi, mak kali, dan durasi reset sama seperti untuk gedung A. Kita isi 5, kemudian kita isi 3 untuk mak sekalinya, kemudian durasi reset kita isi 8 jam. Kemudian untuk data pintunya kita pilih pintu gerbang dan pintu B. Kita klik tombol panah ke kanan, kemudian kita klik tombol simpan. Maka kita telah membuat untuk grup pintu gedung A dan gedung B. Langkah selanjutnya yaitu pasangkan mesin sesuai dengan fungsinya, yaitu pengunci atau pembuka, dengan cara masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih submenu pemasangan mesin. Menu ini digunakan untuk mengatur mesin apakah sebagai pembuka pintu atau pembuka di mesin lain, atau sebagai pengunci atau penutup. Pada contoh kasus ini, untuk masuk ke gedung A atau B, yaitu karyawan terlebih dahulu harus scan pada gerbang pabrik, kemudian karyawan tersebut dapat masuk ke gedung A atau gedung B. Jadi pada aplikasi Doorlock kita setting seperti berikut. Caranya yaitu kita klik tombol tambah terlebih dahulu, kemudian kita masukkan pintunya. Pertama kita masukkan pintu gerbangnya terlebih dahulu. Karena gerbang adalah syarat untuk membuka pintu gedung A atau gedung B, maka gerbang kita set sebagai pembuka. Caranya yaitu centang mesin pembuka, kemudian kita pilih mesinnya, kemudian kita klik tombol simpan. Kemudian kita tambahkan untuk memasukkan pemasangan mesin untuk pintu gedung A. Karena di pintu gedung A terdapat 2 mesin yang berfungsi sebagai masuk dan keluar, kita set masuk sebagai pengunci dan keluar sebagai pembuka. Oke, dinamakan mesin pengunci karena karyawan tidak dapat langsung masuk ke ruangan tersebut karena harus scan terlebih dahulu di mesin yang lainnya. Pada contoh ini, karyawan harus scan terlebih dahulu di mesin gerbang dan harus sesuai dengan pengaturan di grup pintu. Oke, sedangkan mesin pembuka adalah mesin yang tidak perlu ada syarat di mesin yang lain. Karyawan bebas buka pintu. Oke, langkahnya sama, yaitu klik tombol tambah, kemudian kita pilih pintunya gedung A, kita setting mesin pengunci, kita pilih mesinnya pengunci gedung A. Mesin pengunci gedung A ini yaitu mesin yang berada di luar gedung. Kemudian untuk mesin pembuka kita pilih mesinnya, mesin ini berada di dalam gedung A. Oke, selanjutnya kita klik tombol simpan.
Langkah terakhir yaitu kita buat pemasangan mesin untuk pintu gedung B. Langkahnya sama, klik tombol tambah, kita pilih pintu B, mesin penguncinya kita pilih, kemudian pembukanya kita pilih, kemudian klik tombol simpan. Oke, kita telah membuat data pemasangan mesin. Langkah selanjutnya yaitu tentukan jalur pintu. Jalur pintu di sini yaitu jalur masuk ruang untuk karyawan sesuai dengan bagian masing-masing. Pada contoh kasus ini, karyawan produksi hanya dapat masuk di gedung A atau gedung produksi, sedangkan karyawan finishing hanya dapat masuk di ruang B atau ruang finishing. Untuk membuat jalur pintu, kita masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih sub jalur pintu. Kemudian kita klik tombol tambah, maka akan muncul halaman tambah jalur pintu. Kita masukkan nama jalurnya. Pertama, kita buat jalur pintu untuk karyawan gedung A. Caranya yaitu kita masukkan nama jalurnya. Misalkan kita isi, jadi kita buat jalur karyawan untuk gedung A, yaitu gerbang ke pintu gedung A. Oke, kemudian kita pilih pintunya, dari pintu mana, kita pilih gerbang ke pintu gedung A. Oke, kemudian kita klik tombol simpan. Kemudian kita buat jalur untuk karyawan gedung B. Caranya sama, klik tombol tambah, kemudian kita buat nama jalurnya, kemudian kita masukkan jalurnya dari gerbang ke pintu B, dan kita klik tombol simpan. Oke, kita telah membuat jalur pintu. Langkah selanjutnya yaitu masukkan karyawan ke dalam grup pintu yang telah kita setting pengaturan akses door lock-nya. Dengan cara yaitu masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih grup karyawan, kemudian kita klik tombol tambah, maka akan muncul halaman tambah grup karyawan. Misal kita akan pilih gedung A, berarti kita buat untuk karyawan produksi. Kita pilih nama grupnya terlebih dahulu, gedung A produksi, kemudian kita pilih karyawannya. Misal untuk Adi dan Budi adalah karyawan produksi, kita tandai, kemudian kita klik tombol panah ke kanan. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke, kita telah membuat grup untuk karyawan produksi. Selanjutnya kita akan buat grup untuk karyawan gedung B atau finishing. Caranya sama, klik tombol tambah, kemudian kita masukkan nama grupnya, kemudian kita masukkan nama karyawannya, misalkan Bambang dan Basuki, kemudian kita klik anak panah ke kanan. Oke, kemudian kita klik tombol simpan. Berarti kita telah membuat gedung A dan gedung B. Oke, misal terdapat supervisor yang dapat masuk ke dua gedung tersebut tanpa ada batasan waktu, berarti kita harus menambahkan karyawan untuk gedung A dan gedung B. Kita tambahkan nama supervisornya, kita edit. Misal untuk gedung A, kita pilih supervisornya, kita tandai namanya, kemudian klik tombol panah ke kanan. Selanjutnya kita tandai checkbox spesial, berarti supervisor dapat masuk ke dalam ruangan gedung A tanpa ada batasan waktu dan kali. Kemudian kita klik tombol simpan. Baik, kemudian kita masukkan untuk supervisor gedung B. Langkahnya sama seperti tadi. Kita edit terlebih dahulu, kita masukkan nama supervisornya, kemudian kita tandai spesial untuk supervisor. Kita klik tombol simpan. Maka kita telah membuat grup karyawan untuk pengaturan akses door lock. Langkah selanjutnya yaitu upload semua pengaturan tadi yang telah kita buat dengan cara yaitu masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih submenu upload hak akses. Maka akan muncul dua tombol, batal atau upload. Kita klik tombol upload, tapi sebelumnya pastikan mesin-mesin yang akan kita upload terkoneksi dengan baik. Oke, kita klik tombol upload. Proses upload telah selesai. Kemudian akan muncul tombol simpan log untuk menyimpan apakah pengaturan yang kita upload berhasil atau gagal.
Baik, langkah terakhir yaitu buka real time di aplikasi Doorlock Anda dengan cara pilih menu pengaturan, kemudian pilih submenu real time. Tunggu beberapa saat, maka di sistem try icon di PC Anda akan muncul icon real time. Kita buka dengan cara klik kanan, kemudian pilih show. Maka akan muncul modul real time Doorlock. Terlihat di sini yaitu mesin gerbang terkoneksi dengan baik, kemudian mesin gedung A terkoneksi, dan mesin pembukanya juga terkoneksi. Baik, kita akan mencoba seperti skema pada contoh kasus. Budi dan Adi adalah karyawan produksi. Jadi Budi dan Adi pada saat mau masuk ke gedung A harus scan terlebih dahulu di gerbang. Baik, kita akan mencoba untuk Budi scan di gerbang terlebih dahulu. Dan seharusnya Budi dapat membuka pintu gedung A. Baik, kita akan mencoba untuk Budi dapat membuka pintu gedung A. Maka Budi telah berhasil membuka pintu A sesuai dengan syarat, yaitu setiap karyawan harus scan terlebih dahulu di gerbang. Oke. Baik, kemudian untuk Adi, karena Adi terlambat masuk kerja, karena takut ketahuan Adi terlambat, maka Adi tidak scan di gerbang. Maka yang terjadi adalah Adi tidak dapat masuk ke gedung A. Baik, kita coba. Misal Adi tidak melakukan scan di pintu gerbang. Maka Adi tidak dapat membuka pintu gedung A karena Adi tidak melakukan scan di gerbang. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk karyawan diberikan kesempatan keluar masuk gedung A atau gedung B sebanyak 3 kali dengan maksimal waktu masing-masing 5 menit. Baik, misal Budi keluar gedung A lebih dari 5 menit, maka yang terjadi adalah Budi tidak dapat masuk kembali ke dalam ruangan tersebut. Budi dapat masuk kembali ke ruangan tersebut asal dengan izin dari supervisor yang bersangkutan. Misal contoh kali ini supervisor mengizinkan Budi untuk masuk kembali. Kita coba untuk supervisor membuka pintu, apakah berhasil? Karena supervisor diberikan hak akses full tanpa ada batasan, maka supervisor setiap saat dapat membuka pintu. Oke, kemudian kita coba untuk karyawan finishing untuk masuk ke gedung A atau gedung produksi. Maka yang terjadi adalah karyawan finishing tidak dapat masuk ke gedung produksi. Oke, kemudian kita coba karena Budi telah keluar masuk gedung A sebanyak 3 kali, maka yang terjadi adalah Budi tidak dapat masuk ke dalam ruangan tersebut lagi karena Budi telah melewati jumlah keluar masuk yang diizinkan. Baik, kemudian jika Budi diizinkan kembali untuk masuk ke dalam gedung, maka harus dibukakan oleh supervisor yang mempunyai all access. Atau Anda dapat mengizinkan karyawan lain, misal satpam,
untuk membukakan pintu tersebut dengan batasan waktu yang Anda tentukan. Caranya yaitu masuk ke rule time, kemudian klik tombol buka tutup manual. Oke, kemudian masukkan loginnya. Login ini sama dengan login di aplikasi FTM. Maka akan muncul halaman buka tutup manual. Pertama, kita pilih status pintunya, kita pilih terbuka, kemudian kita pilih durasinya. Misal kita isi 5 menit, berarti karyawan tersebut kita izinkan untuk membuka pintu yang dipilih selama 5 menit saja. Kemudian kita pilih grupnya, misal kita pilih gedung A, kemudian kita pilih pintu yang diizinkan untuk dibuka, misal kita pilih gerbang dan pintu gedung A. Selanjutnya kita pilih karyawan yang dapat membuka pintu tersebut. Misal contoh kasus ini yaitu satpam. Kemudian kita pilih klik tombol ke kanan, berarti satpam diizinkan untuk dapat membuka pintu gerbang dan pintu gedung A selama 5 menit. Selanjutnya kita klik tombol OK. Akan muncul informasi pengaturan manual status pintu telah selesai. Kita klik tombol OK. Oke, kita akan mencoba untuk satpam membuka pintu gedung A. Maka satpam dapat membuka pintu tersebut. Oke, kita tunggu selama 5 menit. Apakah setelah itu satpam dapat membuka pintu atau tidak? Maka setelah 5 menit atau sesuai durasi yang ditentukan, satpam tersebut tidak dapat membukakan pintu kembali. Baik, terima kasih telah menyaksikan video aplikasi Door Lock FTM.